Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya semua orang tua mengkhawatirkan anaknya di zaman sekarang ini. Orang tua mengkhawatirkan hancurnya akhlak moral anaknya. Dia menyadari kelemahannya, gak mampu mendidik anaknya. Bagaimana membentengi anaknya dari akhlak yang buruk? Bagaimana membentengi anaknya dari pengaruh HP, medsos yang begitu gencar datang ke anak kita di rumah-rumah, di kamar mereka. Hari ini kita semua menyaksikan, mengkhawatirkan walaupun anak di rumah, di kamar bisa rusak karena medsosnya. Zaman yang seperti ini para jamaah sekalian, Islam sudah memberikan jawabannya, ada solusinya. Tidak ada yang bisa selamat daripada kerusakan zaman kecuali dengan iman kepada Allah Ta'ala. Anak yang tanpa beriman kepada Allah akan hancur dengan teknologi. Banyak orang tua yang silo dengan teknologi. Sejak dini sudah diajarkan tentang teknologi, tapi dia lupa membekali imannya kepada Allah Ta'ala. Iman itulah yang menghancur, yang akan membentengi anak kita dari semua kerusakan. Pinternya seperti apapun anak kita, kalau nggak ada iman, hancur dia. Akan hancur dengan teknologi yang dia kuasainya. Hancur dengan medsos yang dia mainkan. Semuanya karena imannya yang rapuh. Oleh karena itu para orang tua harus memulai dari dini, mengenalkan Allah Ta'ala, tentang siapa yang berhak disembah. Perlu para orang tua mengajak anaknya melihat ke atas. Apa yang kamu lihat? Nah, ketika kamu melihat ke atas, ada langit. Allah mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Lihat nak, langit itu diciptakan oleh Allah tanpa tiang. Kamu bisa lihat sebesar itu, tanpa ujung, tanpa batas. Gak ada tiangnya, gak ada gantungan, gak ada tiang. Bagaimana Allah menciptakan itu semuanya? Kemudian Allah menciptakan, lihatlah pada gunung. Gunung itu Allah ciptakan agar bumi tidak bergolak. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dipancangkan pada bumi gunung agar tidak membuat kalian goyah. Wa basta fiha min kulli dabbah. Dan Allah mengembangbiakkan semua hewan
di muka bumi ini dikembangbiakkan. Di laut manusia nggak pernah punya cawe-cawe, punya saham atau punya campur tangan untuk mengembangbiakkan ikan. Tiap hari diambil nelayan tapi nggak pernah habis. Semua berkembang biak dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan Allah pun menurunkan air hujan dari langit. Dengan air hujan itu tumbuhlah semua berbagai macam tumbuhan. Nah, semua itu yang bisa melakukan hanya Allah. Gak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu semuanya untuk kalian, untuk manusia, untuk kita nikmati. Berkembang biaknya ikan, berkembang biaknya tumbuhan untuk kita, untuk manusia, untuk kita makan. Makananmu cuma dari dua, dari hewani, dari nabati, dari tumbuhan. Dari hewan, dari tumbuhan. Semua yang dimakan manusia, semua yang dimakan kamu, semua yang kita makan itu dari Allah. Allah yang menumbuhkan tumbuhan, Allah yang mengembangbiakkan hewan. Maka rizki yang kita makan itu adalah Allah yang memberi. Gak ada Tuhan yang bisa memberikan rizki kepada kita kecuali Allah Ta'ala. Makanya Allah kemudian mengatakan, hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah, ini semua perbuatan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, tunjukkan kepadaku mana Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa berbuat seperti ini. Manakah Tuhan selain Allah yang dituhankan oleh manusia? Apakah dia bisa menciptakan langit? Apakah Yesus bisa menciptakan langit? Bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, mengembangbiakkan hewan? Tidak. Tidak ada yang bisa menciptakan. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki. Tidak ada yang bisa mengatur semuanya ini kecuali Allah. Hadza khalqullah. Hanya Allah yang berhak disembah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, maka tunjukkan kepadaku mana Tuhan-Tuhan kalian selain Allah yang bisa berbuat seperti ini. Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan palsu, Tuhan yang tidak sebenarnya, gak layak untuk disembah. Maka menyembah kepada selain Allah adalah kesesatan yang nyata. Maka Allah katakan, balil zalimuna fi dhalalin mubin. Bahkan orang yang menyembah selain Allah itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Keyakinan seperti ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Keyakinan tauhid itu harus kita tanamkan kepada anak kita. Tauhid, agama itu hanya ada dua, agama tauhid dan agama syirik. Monoteisme dan politeisme. Monoteisme, tauhid hanya diwakili oleh agama Islam. Selain Islam adalah agama syirik, agama politeisme. Dan agama yang diterima oleh Allah adalah hanya Islam. Hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, karena ini adalah agama yang benar. Yang lain menyembah kepada makhluk. Semua selain Allah itu adalah makhluk. Kullu man siwallahi makhlukun. Semua selain Allah itu adalah makhluk. Kita manusia makhluk, malaikat makhluk, setan, iblis, jin makhluk, nabi dan rasul makhluk.
Semua selain Allah itu makhluk. Gak boleh makhluk menyembah makhluk. Apalagi menyembah patung buatan sendiri. Itu makhluk menyembah makhluk. Dan puncak kebodohan manusia adalah ketika makhluk menyembah makhluk. Kecerdasan manusia adalah ketika makhluk menyembah Sang Khalik. Dan itu hanya agama Islam, agama tauhid, agama ini semua didakwahkan oleh semua nabi dan rasul. Itulah agama tauhid. Ini yang harus kita tanamkan pada anak kita. Kenapa harus Islam? Kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Anak punya alasan yang kuat. Karena satu-satunya Sang Khalik adalah Allah. Maka dia yang berhak disembah. Yang lain adalah makhluk, bukan Khalik. Inilah ajaran Islam yang membedakan agama yang lainnya. Ya, kalau mengajarkan suruh berbakti kepada orang tua, semua agama mengajarkan berbakti kepada orang tuanya. Semua agama mengajarkan berbuat baik kepada sesama, menyayangi bersama, membantu, menolong. Tapi yang membedakan adalah konsep tauhid. Islam hanya mengajarkan makhluk menyembah Sang Khalik, yaitu Allah Ta'ala. Adapun agama yang lain, makhluk nyembah makhluk. Silahkan. Tuhan-Tuhan yang mereka tuhankan itu tidak lain adalah makhluk yang sama dengan kita. Ada matinya, ada permulaannya, dia lahir. Oleh karena itu, konsep tauhid ini harus kita tanam pada anak kita. Iman inilah yang akan membuat anak kita akan selamat dari semua gempuran maksiat di akhir zaman ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya orang yang tidak punya adab kepada Tuhannya adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Saya kasih perumpamaan. Ada seseorang bekerja di perusahaan A. Dia udah dikasih gaji, kasih fasilitas, rumah, mobil. Bahkan kalau sakit diobati, ditanggung biaya kesehatannya. Selayaknya dia loyal semua tenaganya, pikiran, waktunya untuk bekerja di perusahaan A. Tapi dia masih kerja untuk perusahaan B tanpa sepengetahuan dan tanpa izin perusahaan A. Inilah pengkhianat. Kalau ketahuan perusahaan A, dia akan dipecat. Ini pengkhianat. Dan itu dosa besar. Bagaimana seorang hamba yang memahami bahwasanya dia hidup diciptakan oleh Allah Ta'ala, dikasih sarana untuk hidup, udara, air, bumi. Dia makan dari tumbuhan yang Allah tumbuhkan. Dia makan dari hewan yang Allah kembang biakan. Mestinya dia loyalitas hidupnya, hidup dan matinya hanya untuk Allah. Tetapi dia nyembah kepada Tuhan selain Allah. Ini pengkhianatan. Maka Allah murka kepada orang ini. Ini orang biadab, gak punya adab. Orang menyembah selain Allah itu adalah orang yang gak punya adab kepada Tuhannya. Oleh karena itu, kalau kita bicara adab, maka awali adabkan anak kita. Bagaimana adabnya seorang hamba kepada Rabb-nya? Hanya menyembah kepada Allah Ta'ala, satu-satunya pencipta, satu-satunya Sang Khalik, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya yang mengatur semua alam semesta ini, bahkan mengatur dirinya manusia. Maka selayaknya seorang hamba yang memahami seperti ini
memberikan loyalitas, ibadah, ketundukan, kecintaan, ketaatan hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Inilah hamba yang beradab di sisi Allah Ta'ala. Ketika hamba ini mengabdikan hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah, hidup dan matinya hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku dan matiku. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Itu konsep tauhid. Kita tinggal mewujudkan, ajarkan itu kepada anak kita. Ketika dia menjadi hamba Allah, Allah akan melindunginya, Allah akan menjaganya dari semua kehancuran akhlak. Ketika anak-anak kita menghamba hanya kepada Allah, mengagungkan hanya kepada Allah, Allah akan jaga anak kita dari semua kerusakan akhlak. Tidak ada yang bisa menjaga anak kita dari semua kerusakan akhlak kecuali Allah. Oleh karena itu, supaya Allah menjaga anak kita, ajari anak kita tauhid, hanya beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita menjaga anak-anak kita dari kerusakan akhlak di akhir zaman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.